Namaste. Ketemu lagi dengan saya Haikal Pratama. Aku mau sesi tasiografi. Nanti terdapat 3 pilihan ya. 3 session tasiografi. Card A, card B, card C. Ya, nanti kalian tinggal pilih di setiap cardnya akan terdapat beda-beda pembacaan tasiografinya. Temanya apa hari ini? Aku mau membaca your next relationship, hubungan yang bisa kalian dapatkan di masa depan, atau siapa yang akan datang di masa depan gitu ya. Kayak aku akan shuffle 3 deck, masing-masing terdiri dari 3. Nanti kalian boleh memilih, boleh sesuai dengan intuisi kalian. Oke. By the way, pembacaan ini bersifat general reading, oke? Boleh cocok, boleh tidak, bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Aku mau bakar arang dulu untuk menyampaikan doa kepada ilahi untuk diproteksi pembacaan ini, dan supaya pembacaan ini tidak ada energi jealousy dan negativity. Oke. Biarkan dia dulu asapnya mengebul. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita lakukan sesi inisiasi ya, teman-teman. Di sini ini adalah sesi tasiografi. Silahkan pilih 3 deck di depan yang akan menggambarkan next relationship kalian, hubungan masa depan kalian dengan siapa, bagaimana orangnya, dan bagaimana sifat-sifatnya gitu ya. Your next relationship start from now. Please choose which card do you attract most ya. Jika kalian memilih pile nomor 1, silakan taruh energinya di pile nomor 1 dengan clear quartz. Taruh energinya, tarik satu nama kalau memang kalian menginginkan seseorang, atau memang kalau kalian menginginkan random person ya hanya taruh nama kalian di sini. Oke, buat kalian yang memilih pile nomor 2 dengan batu ametis, kalian bisa taruh energi Anda di sini. Buat kalian yang memilih pile nomor 3 dengan batu green fluorite, kalian bisa taruh energi kalian di sini untuk dibacakan tasiografinya. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita mulai readingnya. Buat kalian yang memilih file nomor 1, dengan batu clear quartz, ini adalah pembacaan tasiografi untuk kalian. Semoga resonate ya. Siapa yang akan menjadi next your relationship? Oke. Oke, nanti kita baca juga ini yang di kristal.
Well, buat Anda yang memilih file nomor 1, ini adalah ciri-ciri orang atau ciri-ciri your next relationship will be. Oke. Well, aku ngelihat bisa aja kita baca dulu energi bottomnya ya. Sebentar dulu. Well, aku ngelihat bisa aja di sini aku ngelihat dapatin Sagittarius ya, atau aku juga ngedapatin berzodiak Scorpio, atau di sini juga Kentara dengan zodiak Virgo, atau di sini Libra not so strong, tapi di sini juga ada yang strong itu di ini Leo ya. So ya itu mungkin kira-kira jodoh kalian zodiaknya based on zodiak. So kita baca the energy cup-nya. Secara garis besar terlihat banget nih orang memiliki ikatan batin yang kuat dengan masa lalu dia, dengan bisa juga dengan ikatan batin dia dengan bisa aja dia sudah memiliki anak nih, karena kayak ada ikatan batin yang sangat kuat antara dia dengan siapa gitu ya. Energinya yang ketarik ini kayak memang dia ini memiliki orang di dalam hatinya yang kayak dia ini susah move on gitu ya. Oke, kayak energi di sini juga kayak ngelihat dia ini belum settle dengan finansial ya, belum settle dengan finansial, tapi cenderung dia ini orang yang beruntung. Dan aku ngelihat dia memang ada masalah di relationship di kehidupan dia masa lampau gitu. Ya bisa saja juga dia baru saja memulai bisnis dan memang karakter dia ini kuat, atau memang kayak ngerasa dia mampu padahal seolah-olah dia nggak mampu. Gitu sih ciri-cirinya ya kakak-kakak semua buat kalian yang memilih file nomor 1. Aku ngelihat kayak bakal banyak terjadi kejutan antara kamu dan dia sebelum ada pertemuan gitu ya. Jadi sebelum ada reunion kayak kalian ini satu sama lain kayak dikasih mimpi, dikasih petunjuk gitu. Atau memang setelah pertemuan ini bakal banyak hal-hal yang membuat kalian ini bahagia, karena ada shaping achievement di sini yang menggambarkan pencapaian satu sama lain. Jadi bisa aja secara finansial memang dia kurang beruntung, tapi dia memang memiliki tekad yang kuat untuk berusaha ya. Orangnya memang sedikit judgmental, apa yang dia lihat dia akan judge, tapi cenderung memang dia memiliki hati yang baik ya kalau dilihat dari energinya di sini. Ya secara fisik aku ngelihat kayak dia ini gagah, mateng, maskulin banget, maskulin gitu ya, maskulin gentle. Suka olahraga, kalau dilihat juga di sini suka olahraga, dan memang memiliki ketertarikan dengan hobi-hobi yang sifatnya ekstrim gitu ya. Itu kira-kira ciri-ciri jodoh kalian. Selain tadi sudah aku sebutkan zodiaknya di sini ya, itu mungkin energi yang tertangkap di sini sangat kuat ya. Aku ngelihat juga kayak orang ini pelin-pelan dan cenderung tidak bisa membuat suatu keputusan yang penting di dalam hidup dia. Jadi memang kalian ini cocok supaya satu sama lain saling mengarahkan, itu yang aku lihat ya, karena di sini ada ikatan. Jadi memang kalau dilihat orang ini sulit banget untuk melepaskan ikatan. Jadi kalau dia sudah getting involved satu sama komitmen, dia bakal akan terus berada pada komitmen itu sampai dia benar-benar ngerasa mungkin dia yang diputusin gitu, atau memang orang ini kuat dalam memegang komitmen gitu ya. Kira-kira ciri-ciri jodoh kalian, ciri-ciri pasangan kalian yang akan datang ya. Secara finansial dia memang kurang, tapi dia bisa berbisnis, dia bisa memulai sesuatu yang baik. Cenderung memang orangnya laki tadi ya, di sini ya, dia cenderung laki. In love life dia memang kurang beruntung, kayak sering dikecewakan. Nah mungkin pada saat nanti datang kepada kamu sudah harus membuka diri dan siap untuk try new things dalam in term of relationship ini, supaya tidak ada lagi pressure di kehidupan masa lampau dia yang dia ingat gitu. Jadi hubungan ini bisa baik dan dia bisa melepaskan masa lalu dia. Mungkin aja juga ya, kalau dia punya anak, kamu harus benar-benar bisa menerima anak itu gitu ya. Yang kelihatan nih ya, ada energi maskulin feminim yang sangat kuat, tapi yang ketarik file nomor 1 ini maskulin, very maskulin. Jadi cowok yang gagah banget, garang banget, kebapaan banget gitu ya teman-teman. Aku ngelihat kayak memang
sisi jeleknya dia ini pelin-pelan, tidak bisa mengambil keputusan dan sering berubah-ubah pendiriannya. Dan dia itu orang yang judgmental. Apa yang dia lihat dia langsung omongin. Dia nggak bisa nahan diri untuk ngejudge seseorang atau sesuatu benda gitu. Kalau dia makan makanannya nggak enak, dia bakal ini nggak enak nih. Tapi dia itu jujur, dia hanya menjadi diri dia sendiri sebenarnya. Tapi mungkin beberapa orang akan menganggap itu kayak apaan sih lu, kamu nggak mensyukuri berkat. Gitu ya kakak-kakak semua. Di sini bagus sebenarnya, kayak orang ini memang menghindari masalah dan nggak mau banget ada masalah di dalam hidupnya. It's a good things for you guys. So siapapun yang memilih pile nomor 1, it's a good move, it's a good things. Itu bisa saja orang ini memang ditakdirkan buat Tuhan untuk your next relationship ya. Kita lihat kartunya. Nah, temperance kan, dia ada masalah-masalah dengan judgment ya, judging people, judging himself, dan memang dia ini nggak bisa membuat keputusan gitu. Four of Cups, ragu dalam membuat keputusan, takut dalam membuat keputusan ya. Memang kelihatannya kamu yang harus mengarahkan Six of Swords-nya ini mau kemana arahnya. Kamu yang harus mengarahkan. Nanti kalau memang terjadi suatu relationship, kamu yang akan banyak mengarahkan orang tersebut gitu ya. Temperance memang satu sama lain nanti akan dihadapi posisi yang sebelum terjadinya suatu pertemuan akan dihadapi satu ini kayak dilema gitu ya, apakah benar ini jodoh aku atau bukan, kayak gitu sih, kayak semacam spiritual awakening tapi versi awalnya gitu. Nih yang kayak aku lihat ya, karena tadi banyak keraguan yang belum dia lepaskan di masa lalu dia, karena The Temperance ini ya, dia masih menimbang-nimbang, mengukur-ukur apakah aku pantas untuk masuk ke dalam relationship ini atau tidak. Itu yang aku tangkap ya. So far menurut aku he is a gentleman, but ada sisi-sisi negatif dia yang harus kita memang hindarin, bukan dihindarin tapi kita bisa mengantisipasinya sedari sekarang gitu ya. Kalau memang nanti ada jodoh, aku ngelihatnya mungkin aja memang kamu harus melegowo, menerima anak atau menerima dia untuk melepaskan masa lalu dia secara perlahan-perlahan gitu ya. Kayaknya dia ini butuh guidance atau bimbingan dari kalian gitu. Oke? Itu aja. Four of Cups menggambarkan dia memang tertutup secara emosional, yang itu memang sulit untuk trust people ya, ada masalah isu di trust. Dan The Temperance ini memang dia punya judgmental yang kuat terhadap things, terhadap people, terhadap orang gitu ya. Six of Swords kayak memang arah dia itu harus diarahkan, hidup dia mau kemana harus diarahkan ya teman-teman. Buat kalian siapapun yang memilih pile nomor 1, itulah kira-kira ciri-ciri jodoh atau ciri-ciri your next relationship will be ya. Kalau di kristal ini energinya profesi yang kelihatan banget, ini seorang pekerja kantoran baru sedang merintis usaha ya, aku tangkap energinya. Dan bisa saja juga orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan seperti nurse, dokter gitu-gitu ya kalau aku lihat. Oke. Ada juga energi kayak polisi, tentara gitu yang aku tangkap di energi kristalnya. Oke, itu aja untuk kalian yang memilih pile nomor 1. Aku mau prepare ke pile nomor 2. Sekarang kita singkirkan pile nomor 1-nya. Semoga pembacaannya resonate buat kalian semua guys. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke pile nomor 2, si batu amethyst. Aku buat dulu airnya ya. Oke. Oke, buat kalian yang memilih pile nomor 2, ini bisa saja ini adalah your next relationship will be. Who they are, apa zodiaknya, apa saja karakter dia gitu ya. Oke, langsung aja. Oke. Kita baca ya kristalnya ini, energinya yang ketangkap dari air gelasnya. Oke, sekarang aku tiriskan.
Oke. Energinya sangat kental. Tidak ada trauma masa lalu. Oke, kita baca nanti. Kita sekarang masuk ke zodiaknya aja dulu ya di awal-awal. Di sini kental banget di Scorpio gitu ya. Terus kayak semacam Aquarius ada, cuma nggak terlalu dominan ya kalau aku lihat di sini. Yang dominan justru kayak Cancer nih. Cancer nih dominan sekali nih, energi yang ketangkap dari gelas bottomnya. Mungkin aja ini zodiak ini bakal menjadi pasangan kalian di your next relationship ya. Kalau saat ini kalian memang mengharapkan suatu relationship. Di sini juga ada, tapi nggak dominan ya di Pisces. Tapi ya udahlah ya. Oke, itu aja kira-kira ya. Jadi gini, aku ngelihat ada banyak energi ini ya, kemungkinan besar kecenderungannya memang energi ini bakal nanti menjadi pasangan kalian ya. Yang kuat, yang paling kuat menurut aku itu ada di Leo. Di Leo sama si Scorpio sama Capricornus ya. Itu yang aku lihat, itu aja sih. Virgo juga ada, tapi it's not too strong energinya. Yang aku ngerasain banget tuh yang kuat adalah di ini nih, Leo. Oke. Next kita masuk langsung ke pembacaan gelasnya. Oke, well, orangnya seperti apa sih? Kayaknya memang secara mentally dia stabil ya. Kayak dia menggunakan intuisi dia banget dalam menjalani kehidupan. Jadi memang orang ini penuh pertimbangan matang sebelum dia melakukan suatu keputusan atau mengambil keputusan ya. Mentally stabil, mentally health, dan cenderung orang ini menyukai tantangan dan masalah. Apa masalahnya? Ya mungkin dia kayak suka mencari adrenalin di dalam hidupnya, atau olahraga yang ekstrim ya. Atau juga bisa aja di sini profesinya kayak bisa aja pengacara gitu ya, atau bisa yang berhubungan dengan hukum karena dia dilibatkan banyak masalah. Atau bisa saja ini di masa lalu dia juga melibatkan banyak masalah dan trauma di masa lalu dia gitu ya. Orangnya menyukai keindahan, menyukai kayak semacam pemandangan indah alam terbuka gitu yang aku lihat dari energi gelasnya. Dan apakah dia memiliki masa lalu yang kelam? Ya mungkin saja dengan beberapa hubungan sebelumnya dia kayak ngerasa ditempatkan dalam toxic relationship yang masih sekarang membekas di dalam hati dia gitu ya. Orangnya dalam mengambil keputusan cenderung harus dipengaruhi gitu. Jadi kalau dia disuruh mengambil keputusan sendiri, kayaknya dia nggak bisa. Dia harus itu tadi, dia pertimbangan yang matang. Jadi pasti dia akan meminta satu second opinion di orang lain gitu ya. Orang ini cenderung beruntung karena banyak selebrasi yang dia lakukan di dalam hidupnya ya. Ya, kalau kalian ketemu dengan orang ini nanti adalah awal permulaan baru antara kamu dan dia gitu ya. The new chapter of you and your life. The new chapter of your life from him. The new chapter of your life and him gitu ya, or whatever. The new chapter of your life gitu yang aku lihat di sini. Dan memang kecenderungannya orang ini kayak mengidap suatu penyakit yang sifatnya adalah dalam nih, kayak ada penyakit dalam yang kayak saat ini masih dia struggling untuk sembuhkan gitu. Tapi cenderung memang kalau dilihat energinya dia ini stabil, mentally stabil, secara garis besar cukup beruntung secara finansial dia. Dan memang ya aku ngelihat dia ini energinya malam banget ya. Di sini ada Sun Moon, berarti memang dia ini suka nocturnal, kegiatan-kegiatan malam gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya memang dia suka menyukai traveling, pemandangan indah. Dan mungkin ini memang cocok buat energi yang aku tangkap tadi ya. Beberapa zodiak tadi memang banyak energi yang air, atau kayak Cancer tadi, Leo itu kan dia elemen yang menyukai perpindahan dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Aku pikir sebenarnya it's a good energy, but mungkin kalian bakal sulit untuk beradaptasi dengan orang seperti ini. Dia memiliki karakter yang kuat. Bisa-bisa kalian akan kewalahan menampung energinya karena dia dominan dan dia ingin mengambil apa ya istilahnya itu, kayak tongkat kepemimpinan dalam hubungan yang nanti akan terjadi gitu. Jadi ya siap-siap aja kayak kalian ini dikekang, atau kayak apa ya istilahnya kalau zaman sekarang itu dibucinin juga bisa sih, atau di
apa ya guys, diikat lah istilahnya gitu, kayak diposesifin gitu. Kalau kemana-mana nggak boleh harus izin, kemana-mana nggak boleh harus izin. Ini kayaknya ya kalau dilihat dari energinya gitu. It's a good thingsnya, finansialnya matang. Jadi kalian ini yang bakal sangat banyak di trip, kayak belanja apa, belanja ini, it's easy money for him buat mentreat kalian itu. Jadi harusnya terima-terima aja lah ya, diposesifin, dikekang, tapi ya kalian dapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya, kira-kira kakak-kakak semua. Well, energinya kuat di sini. Aku ngelihat mungkin masalah yang bisa tercipta adalah karena dia dominan, bakal banyak cekcok yang berhubungan dengan komunikasi tadi. Kalian memang harus settle di komunikasinya dulu, baru bisa ke hal-hal yang lebih serius nanti ke depannya. Dan juga masalah kesehatan dia ini yang sangat worry, yang aku takutkan nanti kayak kehidupan malam. Dia juga masih menyukai kehidupan malam, dan nanti mungkin sulit beradaptasi untuk kalian gitu ya teman-teman. Buat kalian yang memilih pile nomor 2, semoga ambil yang positif aja, semoga gelasnya menyebarkan energi positif buat kalian dan kalian bisa menerima pembacaannya dengan baik. Ini kartunya, ini Justice, King of Wands, Queen of Wands, semuanya adalah kartu mayor ya. Queen of Wands, King of Wands, dan Justice. Jadi kalau dilihat di sini memang dia dominan, mau mengambil peran, mau mengambil estafet kepemimpinan, semuanya dia kuasain. Orang ini memang berkarakter kuat, berintegritas, tapi dalam mengambil keputusan dia memang butuh second opinion. Dia penuh pertimbangan ya. Ada Justice ini, King of Wands, cenderung hidup dia lucky, cenderung hidup dia ini penuh keberuntungan gitu. Jadi memang dia membutuhkan seseorang yang memang dominan juga, Queen of Wands. Tapi dia mau si energi pacarnya ini harus di bawah dia supaya dia bisa mengontrol gitu. Aku ngelihat sama-sama dominan, nantinya kamu dan dia akan kayak lebih adu jotos, lebih ke adu jotosnya tuh kayak verbal gitu ya. Kalau fisik sih enggak, karena dia memang pertimbangan banget nih sebelum melakukan. Jadi dia kalau mau mukul tuh, aku ini bakal kena hukum apa enggak gitu. Memang orangnya pertimbangannya matang. Secara finansial nggak usah ditanya lagi, matang banget. Orangnya memang berintegritas dan memang energinya matching buat kalian. Itu aja ya buat kalian yang memilih pile nomor 2. Semoga resonate. Kita masuk ke pembacaan energi dari kristalnya. Di sini yang aku dapetin ya memang profesinya ada kayak pengacara, dan juga bisa aja kayak pedagang juga di sini, atau kayak semacam public figure yang kayak tokoh masyarakat. Ini yang aku dapetin dari energi kristalnya itu ya, yang kuat banget. Ini ada energi api panas kristalnya, dan bisa aja memang orangnya ini itu nggak bisa dikontrol dan dia mau mengontrol itu ya. Tadi dia berkarakter kuat, intinya poinnya itu. Profesi yang bisa saja masuk tadi ada pengacara, jaksa, atau hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan hukum, dan juga public figure yang sifatnya tokoh masyarakat gitu ya teman-teman. Buat kalian yang memilih pile nomor 2, semoga resonate. Ini adalah pembacaan energi untuk kalian yang memilih pile nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke pile nomor 3. Hai. Pile nomor 3 sekarang. Ini buat kalian yang memilih pile nomor 3. Aku siapin dulu airnya, oke. Oke, kita masukin dulu airnya. Oke. Oke, buat kalian yang memilih pile nomor 3, ini adalah Destiny of Cup. Siapa yang bisa saja masuk ke dalam relationship kalian. The next relationship of yours. Siapa? Bagaimana? Dan apa? Gitu ya. Biasanya bagaimana karakter dia, siapa orangnya, bagaimana profesinya, bagaimana the way dia menjalani hubungan di masa lalu dia gitu ya. Your next relationship character person. Oke, aku rasa cukup. Energinya di kristalnya clear. Ada satu yang nampel, kelihatannya memang orangnya. Nanti kita baca. Oke, sekarang kita tutup
gelasnya dan kita aduk dia, kita buang airnya. Oke, ini adalah file nomor 3. Siapa orangnya di hubungan kalian selanjutnya? Hahaha, aku ngelihat banyak. Oke, kita baca dulu ininya ya, apa namanya, zodiaknya awal-awal. Jadi kalian bisa dapat gambaran yang banyak perspektifnya luas gitu ya. Kalau aku ngelihat di sini kayak ini si Virgo nih. Ini Virgo. Terus di sini Libra, di sini Scorpio ya, Sagittarius kosong, Scorpio kosong. Jadi yang paling kuat dominan itu ada di ini ya. Aduh lupa. Cancer ya. Cancer, Leo, terus di sini ada Virgo. Itu kuat banget ya, juga di Libra. Itu aja. Kita masuk ke pembacaan Cup of Destiny-nya. Energinya ada trauma masa lalu juga. Orangnya nggak stabil, orangnya judgmental. Banyak kejutan di dalam hidupnya. Kayak ngerasa sial gitu dia. Karena tertutup dan orangnya kayak susah beradaptasi dengan lingkungan luar. Ada trauma masa lalu tapi nggak dominan, dia bisa mengatasinya dengan baik. Apakah dia memiliki mental issue? Aku rasa nggak ya. Tapi mungkin memang dia memiliki karakter yang tersembunyi, tertutup dan nggak bisa kayak antisosial juga bisa dilihat begini ya. Karena dia memang kayak terikat dengan hubungan-hubungan keluarga dia, relationship yang sifatnya adalah hubungan family matters ya. Ini orangnya gampang ke trigger ya. Jadi bisa saja dia memiliki masalah-masalah dengan banyak orang gitu. Maksudnya gimana? Kalau kayak kok cara komunikasi dia kurang baik atau kayak dia gampang ke trigger untuk takut, cemas, kecemasan berlebih intinya gitu ya. Ini gampang judgment. Jadi aku ngerasa kayak kalian ini ngedapatin orang yang harus kalian bimbing ya. Kalau dilihat dari energi gelasnya. Nih, bakal banyak kejutan dan kayak ini nguras banget emosi kalian nih saat ini. Orang ini kayak bener-bener ya, aku kalau nangkap energinya ini kayak karmic relationship lagi deh ya. Orangnya itu lagi deh ini ya kalau dilihat. Tapi good newsnya dia secara finansial dia matang. Tapi kayak dia memang memiliki gangguan-gangguan mental yang berakibat bisa aja kayak hubungan ini bakal aneh gitu. Putus sambung ya. Finansial dia matang ya, tapi mungkin judgmentalnya dia yang harus dia perbaiki nanti. Pada saat kalian datang hadir kehidupan dia, mungkin dia akan lebih cool down, chill down, karena kayak ada sisi dimana dia kayak bucin gitu ke kalian ya, ke kamu, dan kayak sulit ngelepasin kamunya nanti, kayak sulit untuk ngelepasin dia gitu ya. Apakah ini dibilang toxic relationship? Enggak ya, aku ngelihatnya enggak. Tapi bisa saja hubungan ini kayak lebih menitik beratkan dia yang lebih banyak untungnya daripada kamu. Kenapa? Kayak kamu ini sebagai healer buat dia, sebagai pembimbing buat dia. Ini yang kelihatan dari energinya ya. So, saran aku sih memang hubungan ini dijalanin aja dengan berdasarkan cinta dan kasih. Ya, good newsnya ini orangnya memang secara fisik ganteng, cantik, rupawan lah intinya. Secara kalau kita mandang dia secara mata nggak akan ngebosanin. Memang kayak loveable banget lah orang ini, sweet. Karakternya dia sweet, cuma ya itu dia nggak bisa bersosialisasi dengan baik, kayak tertutup, antisosial. Even kalau kalian ajak jalan kayak kalian bete sendiri. Aku nggak suka di luar ya, aku lebih suka di dalam kamar dan kita spend time together aja gitu. Seksnya kuat ya. Jadi mungkin itu good thingsnya juga. Selain finansial dia matang, kayak energi pebisnis juga ada di sini di dalam gelasnya ya. Kesehatan lebih ke arah mentally health gitu. Ya, di masa lalu dia mungkin nggak terlalu kuat, tapi dia kayak ada ikatan kuat di dalam keluarga dia, dan kayak di sini banyak warning yang harus kalian itu ngasih batasan diri kalian supaya nggak terlalu kayak
Kalian tuh takut nyakitin dia dari omongan karena memang dia ini sensitif gitu. Jadi harus perhatikan cara kalian gimana komunikasi dengan dia. Karena tahu sendiri kan dia kayak antisosial gitu. Itu kira-kira ya karakternya Kak. Selain dia lemah lembut, dia affectionate, dia penyayang, dia memiliki finansial yang kuat, tapi dia memiliki masalah-masalah mental issue. Kayak tertutup sih sebenarnya. It's not mental issue. Karakter dia memang begitu. Kayak apa ya kalau kita bilang itu, nggak percaya dengan dunia luar, atau kayak memang dia membutuhkan waktu sendiri. Antisosial ya kan, kind of that, tapi it's not really antisosial that strong yang memang eh, diinginkan gitu ya. Oke, ini kartunya. Well, Three of Swords, Ten of Swords, Ten of Cups. Nah, lihat ya. Jadi kayak memang dia ini kayak ada masalah di diri dia sendiri. Dia ini nggak yakin dengan apa yang memang dia inginkan di dalam hidup gitu. Setelah dia ketemu kamu, Ten of Cup, baru kayak dia ngerasa feel alive, feel blessed, dan kayak hubungan ini nanti bakal mengarahkan dia jauh lebih baik. Kira-kira gitu ya Kak. Three of Swords, ya mungkin aja dia punya masa lalu yang kelam juga, tapi who knows, masa lalu ini lebih ke arah yang family matters, kayak mungkin dia disakitin secara fisik gitu ya. Makanya terbentuklah karakter dia sekarang ini. Ten of Swords, makanya aku bilang sabar-sabarlah untuk menjalani hubungan ini dengan dia nanti ya. Kalau memang energi ini benar-benar matang ketemunya, kalian harus benar-benar sabar sampai ke Ten of Cups, kebahagiaan, the eternal of happiness ya, pernikahan gitu ya. Aku lihat gitu. Kira-kira gitu aja ya Kakak. Aku harap pembacaan ini bisa diambil yang positifnya aja. Kita tangkap energinya apa, orangnya seperti apa, profesinya ya. Aku dapatnya lebih kayak pembisnis ya, orang-orang yang kerja di bisnisnya. Ini satu aja. Di dalamnya banyak freckle. Jadi aku ngedapatin energi-energi pembisnis, energi-energi kayak pedagang, atau energi-energi penulis, artis, tato artis. Aku ngedapatin energi-energi itu juga. Terus ada juga kayak owner restoran, ini aku nangkap energinya sangat kuat gitu. Tapi dia memiliki luka di dalam batin dia. Mungkin dia pernah ada trauma masa lalu dia. Teman-teman, terima kasih. Itu saja, semoga pembacaan tasiografi ini tentang ciri-ciri your next relationship, siapa dan gimana dan kapan kalian ketemunya bisa kalian cermati dengan baik, dan kalian bisa memetik hikmat dari pembacaan ini. Terima kasih, namaste, salam kedamaian, om santi santi om, namo buddhaya. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Bye bye.